Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha li yaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbun nasi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsuf bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara rukun khutbah Jumat yang harus dilakukan oleh para khatib adalah menyampaikan wasiat takwa sebagai sebuah rukun yang tak boleh terlewatkan. Maka pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada para jemaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala yang diperintahkannya dan juga menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah ditanya perihal sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dalam hadis tersebut kita melihat bahwa selain takwa, akhlak yang baik juga menjadi faktor dominan orang masuk surga. Akhlak yang baik ini bisa terlihat dari perilaku serta perkataan seseorang saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika seseorang berakhlak baik, maka dalam setiap perkataan dan perbuatannya akan terlihat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulutnya akan keluar kalimat-kalimat mulia dalam mengiringi aktivitasnya sebagai wujud penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan 7 kalimat mulia dan penting yang perlu diucapkan untuk mengiringi aktivitas sehari-hari sehingga lebih memiliki nilai ibadah. Semakin sering kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka insya Allah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan semakin dekat. Dengan dibiasakannya kalimat-kalimat keluar dari mulut kita, maka karakter akhlak mulia bisa terpatri dan terwujud dalam aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat yang pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini digunakan untuk mengawali berbagai aktivitas. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kalimat Bismillah mengandung keberkahan. Dengan membaca kalimat ini bermakna bahwa kita mengawali aktivitas dengan menyebut dan mengingat zat yang paling berkuasa dalam kehidupan ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga akan lebih menyadarkan kepada kita bahwa semua hasil dari yang kita lakukan nantinya tidak akan lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik keberhasilannya maupun kegagalannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 82-83. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Artinya, sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya kamu kembalikan. Kalimat yang kedua adalah mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat ini harus kita biasakan untuk diucapkan setelah menjalankan berbagai aktivitas sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan dan menyelesaikan aktivitas. Dengan rasa syukur ini juga kita berharap Allah melipat gandakan segala nikmat yang telah dianugerahkannya.
Allah telah mengatakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, wa ittana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Kalimat yang ketiga adalah mengucapkan astagfirullahaladzim. Sebuah kalimat yang harus diucapkan jika kita berbuat sebuah kesalahan dan dosa. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang yang menekuni istighfar akan mendapatkan kemudahan saat menghadapi kesulitan dan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Man lazimal istighfar ja'alallah lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang menekuni istighfar, Allah akan membuat setiap kesedihan menjadi kelonggaran, setiap kesempitan menjadi jalan keluar, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat yang keempat adalah mengucapkan insya Allah. Kalimat yang kita bisa ucapkan saat kita akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan belum mengerjakannya. Mengucapkan insya Allah merupakan perintah Allah yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ila ayyasha Allah. Artinya, dan janganlah engkau mengatakan tentang sesuatu, aku akan melakukannya besok, kecuali jika Allah menghendaki, atau mengucapkan insya Allah. Ayat ini memuat hikmah yang sangat mendalam, sekaligus pendidikan bagi kita tentang pentingnya rendah hati dan tidak melulu mengandalkan kemampuan pribadi. Hal ini karena ada kekuatan yang lebih besar dibanding dirinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat kelima adalah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan pengakuan keterbatasan manusia atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan artinya, yakni tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Daud, Rasulullah menegaskan bahwa siapa saja yang membaca kalimat ini setiap hari sebanyak 100 kali, maka ia selamanya takkan ditimpa oleh kefakiran. Rasulullah pun menyebutkan bahwa kalimat ini merupakan simpanan surga dengan sebuah sabdanya, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Qultu bal ya Rasulullah. Qal la haula wala quwata illa billah. Artinya, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari berbagai simpanan surga? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalimat yang keenam adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebuah kalimat yang diungkapkan ketika kita mendapatkan ataupun mendengar sebuah musibah, seperti kematian ataupun musibah-musibah lainnya. Kalimat yang disebut sebagai kalimat istirja adalah ungkapkan kesadaran bahwa semua yang di dunia ini adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan mengucapkan kalimat ini, kita meminta kepada Allah untuk senantiasa menganugerahkan kesabaran dan ketabahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang ketujuh, mengucapkan la ilaha illallah.
Kalimat tauhid ini adalah salah satu zikir paling utama karena lebih berat dari dunia dan seisinya, dan mampu lebih mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini bukan hanya kalimat pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, namun juga disebut sebagai kunci surga. Rasulullah menyebut bahwa orang yang menjelang ajalnya mengucapkan kalimat ini maka akan masuk surga. An-Mu'adzab bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Artinya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun yang akhir ucapannya ketika menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah 7 kalimat penting yang patut kita ucapkan setiap hari dalam berbagai dinamika kehidupan sehari-hari sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya dengan baik dan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kaf wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyil alim wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasuyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.